Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, perkenalkan nama saya Rima Alfianti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banjar. Pada video kali ini saya akan menampilkan koneksi aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak dari modul 1.2. Pada koneksi antar materi ini saya melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4P sendiri dapat diterjemahkan sebagai peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi kali ini akan saya sajikan dalam bentuk cerita bergambar dengan judul Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Kisah ini bermula saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya yang dulu mengajar hanya untuk mengejar target kurikulum, mulai menyadari satu hal, bahwa pembelajaran yang hanya berfokus pada pemenuhan target kurikulum menyebabkan murid saya menjadi tidak bersemangat, mudah bosan, tidak termotivasi, dan akhirnya kehilangan minat untuk belajar. Kemudian saat mengikuti pendidikan guru penggerak, saya diajarkan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu saya menyadari bahwa dalam filosofi tersebut, murid-murid diibaratkan sebagai taman yang penuh bunga. Kemudian saya juga menyadari jika murid-murid diumpamakan sebagai taman penuh bunga, maka sebagai guru saya diumpamakan sebagai seorang tukang kebun yang sejak awal tugas saya adalah untuk menyemai benih-benih yang sudah ada. Saya tidak bisa merubah kodrat dari benih tersebut. Akan tetapi, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa memastikan bahwa saya akan merawat benih-benih yang telah disemai tersebut hingga kelak bisa mekar menjadi bunga yang cantik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan saya dengan konsep mengajar sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, sehingga peserta didik dapat menggunakan potensinya untuk mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Atau bisa dikatakan mereka akan menjadi insan yang merdeka. Lebih lanjut, saya juga diajari mengenai nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat, yang berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif memiliki daya saing yang tinggi karena mereka sadar akan hakikat persaingan. Mereka akan bersaing dengan potensi dan upaya diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan terus mengupayakan peningkatan efikasi dirinya. Bagaimana mendorong dirinya untuk terus membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya. Serta bergeser dari dorongan perubahan diri yang sifatnya eksternal menuju penguatan dorongan diri yang bersifat internal. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah nilai yang telah dibahas khususnya di modul 1.1 sebagai filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara. Nilai ini mensyaratkan guru untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Sehingga segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif.
Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Adapun peran-peran dari guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru penggerak menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madia Mangunkorso, dan juga Tutwuri Handayani. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan juga efektif, pengembangan guru, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Yang dimaksud dengan well-being di sini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah peran untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Untuk menjalankan peran ini, seorang guru penggerak mengerti betul esensi dari Tutwuri Handayani, sehingga mereka bisa menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru penggerak menuntun murid mereka belajar merdeka untuk merdeka belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa, sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala hal yang mereka impikan. Peran yang ketiga adalah menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolahnya dan di wilayahnya. Agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan, guru penggerak pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Dan dengan komunitas belajar ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran yang pastinya memiliki dampak positif bagi murid. Peran yang selanjutnya adalah menggerakkan kolaborasi antar guru atau mendorong terjadinya kolaborasi. Seorang guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi positif dari rekan kerja yang lain. Mereka membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, antara guru dengan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Lewat peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Dan terakhir adalah menjadi coach bagi guru lain. Dalam menjalankan peran sebagai coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, seorang guru penggerak dituntut untuk dapat berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri.
Hal ini tentunya juga mengisyaratkan bahwa selain belajar keterampilan coaching, guru penggerak juga harus memberdayakan dirinya sendiri melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Modul 1.1 dan juga modul 1.2 tentunya memiliki keterkaitan. Pada modul 1.1 saya diajari mengenai hakikat dan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjalankan pendidikan yang sepenuhnya menghamba pada siswa. Tentunya untuk membantu mereka mengoptimalkan kodrat yang telah mereka miliki sejak lahir untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pada modul 1.2, saya diajarkan mengenai nilai-nilai dan juga peranan yang dapat saya lakukan untuk dapat mencapai tujuan dan juga hakikat pendidikan tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa seperti sedang berada dalam tidur panjang. Kemudian saya terbangun oleh kilauan cahaya. Cahaya tersebut merupakan pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah belajar sebagai seorang calon guru penggerak. Dan saya merasa harus segera bangun untuk mengejar ketertinggalan saya sebagai seorang guru. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, tentunya saya mengalami beberapa perubahan dalam diri saya. Dulu saya cenderung berfokus pada silabus mengenai target kurikulum yang harus saya capai dalam satu semester. Kemudian juga dengan KKM, apakah siswa sudah mencapai KKM mereka atau belum. Pembelajaran yang saya lakukan juga cenderung berfokus pada diri saya atau menggunakan teacher center, dan juga saya lebih berfokus pada hasil akademik siswa. Atau dapat dikatakan, dulu saya memandang murid sebagai sebuah objek pendidikan. Akan tetapi sekarang pola pikir tersebut telah berubah. Saya menyadari bahwa makna pendidikan itu sendiri bisa berubah mengikuti bentuk sesuai dengan kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Karena itu juga sudut pandang atas siapakah sebenarnya subjek pendidikan bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Selama ini kita tentunya melihat bahwa guru adalah sosok yang mengajar. Ini jelas dan disetujui oleh banyak orang. Setiap orang yang mau menjadi pintar mendengarkan ilmu pengetahuan yang diucapkan oleh guru mereka. Hanya saja, guru sebagai subjek pendidikan menjadi kurang relevan, mengingat para murid sekarang bisa belajar sendiri jika mereka mau. Alasan itulah yang mengarahkan sudut pandang baru, di mana murid adalah subjek pendidikan. Alih-alih setiap murid menerima ilmu pengetahuan dari seorang guru tanpa mempertanyakannya, kini seorang murid berhak memilih topik-topik yang ingin dia kuasai. Sebab, pendidikan bukanlah mesin cuci otak yang digunakan untuk menggiring opini ke arah tertentu. Maka, sebagai seorang calon guru penggerak, sekarang fokus saya dalam pembelajaran bagi murid adalah pengembangan soft skills mereka, bagaimana mereka mampu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian pengembangan karakter, pemberian materi yang autentik, serta pembelajaran yang fleksibel. Hal-hal yang akan saya terapkan sesudah ini dan akan saya aplikasikan ke dalam aksi nyata saya yang pertama adalah membiasakan diri untuk melakukan refleksi, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga akan meminta saran dan masukan dari rekan sejawat, serta membiasakan untuk membuat jurnal refleksi. Selanjutnya, saya akan memiliki inisiatif belajar mandiri, baik melalui kegiatan luring ataupun daring, tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Tidak lupa, saya akan mendesain pembelajaran menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa, serta menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan daya sanding sekolah, saya akan menjalin kolaborasi dengan rekan guru, orang tua murid, serta masyarakat sekitar. Dan tidak lupa adalah mengintegrasikan media teknologi dalam pembelajaran. Itulah tadi koneksi antar materi, nilai-nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menginspirasi. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.